Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipersilakan untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kita berdoa. Kegiatan seperti biasanya setiap pagi adalah pembiasaan. Hari ini membaca surat At-Thariq. Oke, kita semua mulai bareng-bareng ya. Yuk, bisa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik. Yahruju min baini sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i dzatir raj'a wal ardi dzatis sadr. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahu yakidu kaida wa akidu kaida. Fama hilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim.
Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Oke, untuk memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, kita nyanyi hari ini adalah lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya boleh berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan boleh duduk. Nah, sebelum belajar, kita ice breaking dulu biar semakin semangat untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, ada satu ice breaking. Ini ice breakingnya berbeda dari yang sebelumnya. Oke, yuk, silakan boleh berdiri. Yuk. Yuk. Guli, 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 guli. Guli, 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 ram, sam, sam. Guli, 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 ram, sam, sam. Sekali lagi, lebih cepat. 1, 2, 3. Aram, sam, sam, aram, sam. Guli, 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 wan, sam, sam, aram, sam, sam, aram, sam. Guli, 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 ram, sam, sam. Adaki, adaki, guli, 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 ram, sam, sam, adaki. Guli, 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 ram, sam, sam. Lebih cepat lagi. Aram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam aram sam sam aram sam 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 ada guli 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 ram sam sam guli 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 ram sam sam. Sam sam aram sam sam. Boleh sambil nyanyi. Guli 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 ram sam sam. Terakhir yuk nyanyi semuanya. Ram sam sam. Oke, selesai. Nah, hari ini
kita pembelajaran coding untuk pertemuan yang kedua kalinya ya. Kalau kemarin sudah tahu bagaimana konsep dari coding, nah hari ini kalian harus tahu apa sih di dalamnya coding itu, bagaimana sih cara-cara kerjanya. Nah, kita mulai dulu dari nih. Mungkin ada yang pernah pakai ChatGPT. Pernah bikin gambar yang sekiranya itu sebenarnya bukan aku, tapi aku jadi ada di gambar itu. Sekarang kan lagi tren ya. Ya, dia foto dengan keluarganya mungkin yang sudah beberapa tahun lalu meninggal, ya. Nah, itu kecanggihannya siapa? Kecanggihannya dari AI, ya. Nah, tapi nanti ternyata AI itu juga punya kekurangannya, nggak secerdas yang kita kira. Nah, nanti gimana sih AI itu bekerja, terus apa sih itu mesin cerdas dan non cerdas, nanti semuanya akan dipelajari hari ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar dulu nih tentang kecerdasan buatan. Atau apa itu AI? Apa hal pertama? Kita simak videonya dulu, materinya AI. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau artificial intelligence? Seperti di film-film Hollywood. AI tahu film Hollywood? Transformers, ya tuh. Nah, Spider-Man, sebenarnya Spider-Man itu ada atau tidak? Enggak. Enggak ada ya Spider-Man itu sebenarnya. Ketika buka handphone, tuh buka handphone atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian. Nah, punya handphone? Ketika googling, AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten TikTok, punya sosmed? Ya. Kalau kamu suka opa-opa, pasti di bagian search-nya adalah opa-opa. Iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri. Siri, nama Google Assistant, nama lainnya Siri. Dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan waktu yang dibutuhkan. Pernah pakai Google Maps? Nah, nih game apa? Nah, main PS tuh. Tapi di bidang lainnya juga ada. Kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir. Nih, mesin ini adalah termasuk. Nah, istilah AI muncul pada tahun 1950. Tuh, 1956. Sudah lama sekali sebelum kita semua lahir. Asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasarnya nih. AI yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta. Dia sakit apa? Misalnya, kamu menuliskan nanti. Nih. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Bawa mobil tidak menyetir kan? Nah, tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? Keunggulannya apa? Nah, tapi sebenarnya nggak semuanya benar jawabannya. Besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi. Ya nggak ngantuk. Kamu tanya Google jam berapa aja bisa jawab kan? Iya. Manusia. Selain itu, AI
AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan Nah, risiko berarti kekurangan. membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. Tuh, hati-hati. Informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Iya kan? Kalau ngechat, jawaban otomatis. Nah, Dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk Shopee, ya, belanja-belanja. menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, Tuh, AI digunakan tangannya. untuk mengetahui rute dan Kamu nggak bisa bawa mobil, tapi mobilmu bisa jalan sendiri. juga menggunakan menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Iya, ada sensornya. AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan Tahu buahnya yang matang belum, yang masih mentah yang mana. Tuh. memprediksi hasil panen. Nah, Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam tahu kan kalau di HP ada hari ini berapa suhunya? Ya, itu AI juga. AI di bidang pendidikan, AI dapat membantu memantau kemajuan Pakein alat. dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi. Jadi misalnya kamu lebih suka mendengarkan suara ketika belajar, nanti dia akan memberikan referensi seperti itu. Mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Oke, sudah ya? Banyak banget ya manfaat dari AI. Tuh. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Apa yang sudah kalian gunakan? Coba Ibu tanya. Dari kelompok 1. Kelompok 1, apa yang pernah dipakai kecerdasan AI-nya? Yang kalian pernah pakai tadi, contohnya. Pernah pakai apa? Oke, aplikasi Cici AI. Buat apa aplikasinya? Bikin apa? Bikin foto? Oh ya, nyari tugas. Oke. Kelompok 2, pernah pakai aplikasi apa? Apa? Kan banyak tuh tadi. Salah satunya misalnya pakai apa? Pakai apa? Ayo. Pakai? Punya sosmed? Pakai sosmed? Iya, pernah cari-cari? Iya, pakai filter. Ya, pakai filter. Misalnya biar lebih glowing atau ada efek-efek gambar lainnya kan? Nah, itu termasuk kecerdasan AI. Oke, kelompok 3 pernah pakai apa? Happy mode itu apa? Itu loh misalnya main sambal kan. Iya. Kayak bobol skin. Oh, bobol skin main game berarti. Oke. Lanjut, kelompok 4 pernah pakai apa? AI-nya? Apa? Google. Oke, Google juga itu termasuk AI. Mereka semua itu tidak tidur kecerdasannya. Kamu mau buka jam 12 malam direspon nggak? Direspon, ya.
Tidak, tapi punya kekurangannya. Mereka nggak punya perasaan. Misal kamu curhat sama ChatGPT. Aku sedih hari ini karena pulpenku hilang. Dia akan merespon, tapi dia tidak merespon seperti temanmu. Misalnya kalau kamu sedih, temanmu mungkin akan menghibur kamu, terus misalnya memegang pundak kamu, terus habis itu udah jangan sedih lagi. Beda kan dengan manusia? Nah, sepintar-pintarnya AI, mereka juga punya kekurangan. Terus ibu tanya, siapa ternyata yang buat AI? John tadi namanya. Benar. Berarti John itu manusia atau bukan? Manusia. Iya, jadi ternyata yang buat AI juga adalah manusia. Ya, dibuat manusia, digunakan untuk manusia. Memang tujuannya untuk mempermudah kegiatan aktivitas manusia. Tapi kita tidak boleh terlalu bergantung dengan AI. Nanti timbulnya rasa apa tadi? Malas. Suruhnya cari di buku, carinya di Google. Ya jawabannya beda. Ya kan? Iyalah. Karena nggak semuanya di Google itu lengkap. Ya. Nah, contoh itu adalah kalian sudah menggunakan AI. Sekarang ada tentang nih mesin yang cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, kita lihat lagi materi selanjutnya. Hai teman-teman, kalian tahu tidak dari berbagai game, robot, dan aplikasi media sosial terdapat coding dan Nah, coding siapa yang mau nanti ketika kuliah mau jadi anak teknik, bisa bikin game. Nah, coding itu seperti memberikan perintah ke komputer atau perangkat. Nih, lihat tuh. Halo, tolong perhatikan semuanya. Buat game, buat animasi, buat filter tadi. Kecerdasan artifisial ada komputer yang bisa belajar sendiri. Kecerdasan artifisial. Tuh, pegang handphone. Contohnya. Kita cari apa di Google? Nanti dia akan ketemu. Ya. Komputer akan belajar video seperti apa yang kalian suka. Lalu memberikan rekomendasi video yang mirip. Gabungan coding dan kecerdasan artifisial. Dengan belajar coding, kalian bisa membuat kecerdasan artifisial sederhana seperti program yang bisa menebak umur dari foto. Kecerdasan artifisial. Dalam kecerdasan artifisial terdapat mesin cerdas dan juga mesin non cerdas. Apa itu cerdas? Apa itu non cerdas? Mesin cerdas. Smart. Mesin Ya. bisa belajar dari data baru dan Tuh, dari data mereka baru. bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri, meskipun dalam batasan tertentu. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant dan Google Maps. Iya. Mereka bisa menjawab berbagai pertanyaan karena mereka telah belajar dari banyak data di internet. Nah, jalan ke SD Muhammadiyah pasti banyak jalannya, ya kan? Nah, tuh. Oke Google, siapa nama pendiri organisasi Muhammadiyah? Pasti nanti dijawab. Ya. Sudah diprogram dari awal. Jika ada hal baru yang tidak ada di programnya, mesin ini tidak bisa melakukan apa-apa. Contohnya adalah kalkulator, mesin cuci manual, atau remote TV. Mereka hanya bekerja sesuai tombol yang kita. Nah, kalkulator tahu? Ya. Ini dia mesin non cerdas. Di kehidupan sehari-hari banyak contoh tentang kecerdasan artifisial. Ada asisten virtual seperti halnya Siri dan Google Assistant di HP yang bisa menjawab pertanyaan atau memutar lagu. Terus Sistem YouTube rekomendasi seperti halnya YouTube yang dapat merekomendasikan lagu yang akan diputar. Pengenal wajah seperti halnya mendeteksi kunci pada HP. Navigasi peta, aplikasi seperti Google Maps untuk mencari rute tercepat. Kamera terjemah, aplikasi yang membantu menerjemahkan bahasa secara langsung dengan hanya mengarahkan kamera ke tulisan. Atau kalian kalau tahu bayar pakai QRIS, pakai barcode tuh, itu juga kecerdasan termasuk smart. Ya, oke. Nah, sekarang sudah tahu mesin cerdas dan non cerdas? Sudah. Kita akan mengerjakan tugas untuk hari ini. Nah,
Ada di sini kertas yang sudah Ibu sediakan. Bisa duduk yang rapi? Bisa duduk yang rapi? Kalau nggak bisa ikut peraturan di kelas ini, silakan boleh keluar. Belajarnya nggak ada yang mainan. Di sini ada lembar kerja, mesin cerdas, dan mesin non cerdas. Sudah tahu ciri-cirinya? Sudah bisa ya mengelompokkan? Ya, kalau misalnya handphone cerdas atau tidak? Cerdas. Oke. Kalau misalnya nih PC yang ada di depan nih, cerdas? Cerdas. Kalau misalnya keyboardnya saja cerdas atau tidak? Non cerdas. Karena kalau nggak ditekan, tidak akan keluar ketik apa yang kalian akan ketikkan. Bener kan? Iya, oke. Nanti tugasnya, Ibu akan bagikan setiap kelompok lembar kerja ini, kemudian akan membagikan satu kertas yang berisi antara berbagai macam mesin cerdas dan non cerdas. Jumlahnya ada 8. Kalian pilih sendiri, tapi Ibu nggak kasih tahu nama-namanya apa. Nanti dikasih nama di bawahnya sini, di kolom-kolom ini. Kemudian kalian gunting dan kelompokkan ke dalam kertas yang sudah disediakan. Manakah apakah dia masuk cerdas ataukah dia masuk non cerdas? Paham? Oke, Ibu akan bagikan dulu kertasnya. Dikerjakan 10 menit bisa? Bisa? Oke. Silakan sambil berdiskusi dengan kelompoknya. Sudah bawa gunting kan? Sudah, oke. Setiap kelompok gambar dari mesin cerdas dan non cerdasnya berbeda-beda. Jadi tidak bisa saling tanya-menanya dengan kelompok lain. Oke, silakan berdiskusi dengan temannya. Ya, silakan digunting. Guntingnya jangan kelamaan ya. Oke. Kalau bawa gunting 2 boleh dibagi dengan temannya. Jangan lupa di sini dikasih nama kelompoknya. Nanti kalau sudah presentasi, seperti biasanya kalau sudah mengerjakan tugas langsung presentasi. Jelaskan mana yang mesin-mesin cerdas, mana yang non cerdas. Apa nama mesinnya? Dikasih ya, di bawahnya sudah ada kolomnya tuh. Silakan dikasih nama. Robot cerdas apa enggak? Enggak tahu, Ibu juga gimana dong? Coba diskusi dengan kelompoknya. The world's most powerful AI tutor. You want better. Yuk, segera. Waktunya sudah berjalan 3 menit. Ayo. Ayo, dikelompokkan mana cerdas, mana non cerdas. Ayo, itu jam apa tuh? Kira-kira. Dilihat dari gambarnya. Ya, ditempel. Tempel, iya, tempel sininya. Terserah, yang penting kan sini ada kelompok cerdas. Yo, TV apa itu? Tahu ini gambar apa? Ya. Ayo. Mana yang cerdas, mana yang tidak cerdas atau non cerdas? Yo, gambar guntingnya lebih cepat. Sudah 4 menit, cuma 10 menit loh. Mengelompokkan
mesin cerdas dan non cerdas? Yang sudah selesai angkat tangan kelompoknya ya. Nanti maju presentasi pertama. Apa? Gak apa-apa, ketutupan gak apa-apa, yang penting ditempel. Boleh di situ, tulis. Apa nama? Ya, tulis saja. Apa nama ini gambarnya? Menurut kamu apa? Coba diskusi dengan temannya. Ayo, nggak pakai lama. Ini guntingnya lama amat ya. Ayo gunting, yuk. Fritzi, gunting yang cepat Fritzi. Ayo, 5 menit lagi. Segera. Tuh, yang perempuan udah mau selesai, yang laki-laki ayo, segera. Kasih nama ya. Sudah selesai guntingnya? Oh, satu lagi ya? Ayo. Tulis saja namanya apa yang kalian tahu. Tulis di sini nggak apa-apa. Tulis di sininya aja. Nah, nggak apa-apa. Di warnanya itu. Nggak apa-apa. Nulis bahasa Indonesianya nggak apa-apa kalau nggak bisa tulisan di bahasa Inggrisnya. Oke, tulis keterangannya ya. Apa itu nama alatnya? Yuk, satu lagi. Yuk, sudah selesai? Sudah, oke. Kelompok 2 maju presentasi pertama. Siap-siap untuk presentasi, tentukan. Nanti dulu, tentukan siapa nanti yang mau. Kan ada 8 tuh ya. Bagi-bagi. 2 orang, 1 orang, 2. Siapa yang mau ini, siapa yang mau itu. Ya, yang menyebutkan. Tentukan siapa yang mau menyebutkan ini, yang mau menyebutkan ini. Sudah? Oke, maju kedua kelompok 1. Ya, yang laki-laki sudah? Sudah? Maju ketiga kelompok 4. Tentukan siapa yang mau menjelaskan mesin cerdas, mana yang non cerdas. Dibagi dengan temannya ya. Oke. Sudah? Kita mulai presentasi. Berarti kelompok 3 maju ke 4 ya. Oke, yuk. Silakan kelompok 2. Dengarkan. Halo. Hai. Tolong lihat ke depan semuanya. Ya. Nanti ketika temannya sudah selesai maju, berikan apresiasi. Paham? Dilihat, karena semua kelompok gambar mesinnya berbeda. Sambil kalian koreksi benar atau tidak jawaban dari teman kelompok lain. Paham? Oke, yuk silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mesin cerdas dan mesin cerdas. Ya. Ya terserah, mau yang cerdas dulu boleh. Cerdas, jam digital, laptop. Oke, jam digital dan laptop benar? Benar, oke. Oke, robot dan smart TV. Robotnya bisa nyapu sendiri, benar nggak? Benar, oke. Selanjutnya. Vacuum cleaner sama motor, non cerdas? Non, oke. Terus? Jam tangan dan AC itu non cerdas, benar? Benar, karena ini jam tangannya digital. Bukan digital, manual. Ya, beda dengan yang ini, smartwatch. Ya, bisa tahu jam
hari ini jam berapa, suhunya berapa, terus detak jantungmu berapa, ya. Oke, silakan boleh ditutup kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Yuk, silakan kelompok 1. Yuk, yang laki-laki nggak boleh ngobrol saja, yuk. Halo. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil berdiskusi kami mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Oke. Mesin cerdas, robot dan AI. Robot dan AI. AI-nya apa ini? ChatGPT. Oke, benar. Terus? Oke, handphone dan jam tangan digital. Yuk, lanjut. Mesin non-cerdas, telepon dan setrika. Telepon dan setrika. Kenapa itu teleponnya non cerdas? Ada yang tahu? Iya, telepon zaman dulu harus ada kabelnya. Iya, pencet-pencet nomor dulu, ya. Ya, sekolah masih punya ya telepon non cerdas ya? Iya, yuk lanjut. TV dan kipas. Kenapa TV-nya non cerdas? Iya, TV zaman dulu pakai nggak bisa nonton yuk. Iya, benar. Oke, benar semua. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan lanjut yang laki-laki. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Komputer atau TV. Oke, Google Maps, komputer atau TV cerdas? Cerdas. Oke. Mesin cerdas kedua, robot dan peta atau kompas. Robot dan peta, benar? Salah. Mana yang salah? Peta kan harus buka pakai kertas. Punya peta, kita pernah gambar peta? Cerdas atau tidak? Tidak. Oke, kita lihat mana yang ketukar. Yuk, mesin non cerdas. Magicom dan mesin penjahit non cerdas? Oke, non cerdas karena kalau masak harus diceklekin dulu. Benar. Yuk, lanjut. Kamera dan radio. Mana yang cerdas? Kamera. Kamera itu termasuk ke dalam mesin cerdas. Oke, berarti salah satu ya. Ketukar satu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Yuk, tutup dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok 3. Silakan. Yuk, duduk. Yuk. Duduk. Oke, Google dan jam tangan digital, benar? Benar. Terus? Ada robot dan handphone. Robot dan handphone. Benar, oke. Ada kulkas dan kompas. Kulkas dan kompas. Tahu kompas? Buat apa? Buat melihat arah. Cerdas atau tidak? Tidak, karena masih manual ya. Oke, terus? Blender dan televisi. Tahu blender? Iya, televisinya kenapa non cerdas? Masih zaman dulu. Oke, masih jadul. Jadi, televisi dan blender masih dalam non cerdas. Oke, terima kasih. Boleh ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah paham mesin cerdas dan non cerdas? Oke, sekarang Ibu kasih pertanyaan yang bisa angkat tangan. Oke? Ya, angkat tangan. Kalau sudah menjawab satu kali tidak boleh menjawab lagi ya. Oke.
Sekarang, sebutkan, tutup G, lembar kerjanya tutup. Sebutkan 3 mesin cerdas. Oke, yang duluan di sana Adnan. Iya, 3 mesin cerdas. Lagi tag video. 3. Ayo, apa? HP? Terus? TV. TV-nya TV apa? TV Smart. Oke. HP? HP-nya HP apa nih? HP Vivo. Boleh. Terus? Abis itu tadi? Smart TV. Satunya? AI. AI-nya mau apa contohnya? Apa? Cici. Oke, Cici AI. Ibu malah baru tahu ada Cici AI. Taunya Gemini, terus ChatGPT. Oke. Oh, Cici lebih cepat. Ya, berarti kalau nanti namanya Cece, lebih cepat lagi. Nah, oke. Sekarang kita coba ya. Apakah benar AI itu bisa membuat sesuatu dengan canggih di sini? Oke. Ini kan tadi PC kan mesin cerdas ya. Kita coba nih. Ini apa nih? Google. Kita coba deh. Katanya sih yang canggih itu namanya Gemini. Gemini AI. Kita coba nih ya. Kita mau bertanya, mau buat gambar ya. Karena hari ini kalian pakai seragam HW. Coba. Buatkan, nih perintahnya. Buatkan foto atau gambar pakai seragam Hizbul Wathan, harus jelas perintahnya. Siswa sekolah dasar sedang kemah. Wah, jadi atau tidak? Kita lihat. Kita tunggu ya. Seragam Hizbul Wathan, kenal nggak dia seragam Hizbul Wathan itu yang mana? Ya, sedang menghasilkan gambar. Lama ya mikirnya, muter-muter dulu dia. Nah, kita lihat apakah sesuai atau tidak. Nah, ada kekurangannya. Beda warna, ya kan? Topinya sama enggak? Enggak. Terus asduknya beda, ya kan? Bajunya beda, celananya. Jadi enggak selamanya AI benar. Iya, oke. Sekarang kita coba. Apakah kedua dia mesti salah ya? Mau apa nih? Buatkan apa? Oke, ini ya. Ibu nih, ada nih. Buatkan gambar. Kan sudah belajar kemarin tentang budaya-budaya Indonesia ya. Tradisi agraris sama maritim. Oke, kita cari. Buatkan gambar tradisi agraris dan maritim yang ada di Indonesia. Tipe, sorry. Kita coba sekarang. Cepat atau tidak nih? Menghasilkan gambar. Pusing kayaknya dia lagi mikir nih. Nah, agraris dan maritim. Di sini gambarnya apa? Menanam padi. Padi termasuk apa kemarin bidang? Maritim yang apa ini? Iya, menangkap ikan. Ada yang lagi naik perahu juga menjaring ikan, ada kan di sini? Iya, tapi bener nggak kira-kira kalau misalnya di samping pantai ada sawah? Enggak lah. Ya, secara logika masa sebelahan pas? Iya kan? Nah, jadi masih tidak sesuai. Jadi kalau kamu besok cari jawaban di Google, silakan boleh dikoreksi lagi. Boleh tanya dengan AI atau Google, tapi jangan sepenuhnya dipercaya. Ada berita hoax pun itu bisa terjadi. Ya, pemerintah menyebarkan uang segini kepada siswa-siswa.
bener apa enggak? Padahal mungkin hoax ya. Terus tadi kan dikasih tahu bisa data pribadi kita masuk ke sistem dan akhirnya bahaya ya. Kalian kalau sudah punya sosial media, sebenarnya sosial media itu kan untuk orang yang sudah dewasa atau punya KTP minimal ya. Nah, jangan sampai kalian menuliskan data diri ada nama, tanggal lahir secara lengkap, alamatnya di mana, nama orang tuanya siapa, nama ibunya siapa, alamat rumahmu di mana, RT, RW, nomor HP, jangan. Kenapa? Ya, kalau dibajak orang, datamu masuk ke sistem, kamu nanti bisa ditipu. Iya, seperti itu. Jadi ketika ada kalian punya sosial media, dijaga privasinya. Paham? Boleh upload foto, boleh upload misalnya kegiatan kalian, tapi kalau masih anak kecil nih, jangan ketika lagi ada kegiatan ya, misal kamu main, nongkrong ya, makan di suatu tempat makan, update status langsung. Nah, kan yang lihat terus bukan cuma kamu nih, misal ada orang yang nggak sengaja ngeliat kamu. Nah, dia tahu kamu lagi di sana. Nanti kalau kamu diculik, nah ada kemungkinan seperti itu. Makanya nanti kalau mau update status nunggu di rumah aja. Nah, walaupun makannya tadi siang, paham? Iya, itu supaya apa? Pertama, lebih aman, privasi kamu lagi di mana, iya kan? Kalau kamu nanti ada di situ, semua orang akan tahu, oh kamu lagi di sana. Ya kalau semua orangnya baik, yang ada di sekeliling kamu, apalagi kamu masih anak-anak. Paham? Oke, berarti hari ini belajar apa tadi? Pertama? Mesin cerdas. Terus? Mesin non cerdas. Satu lagi? AI. AI punya kekurangan? Apa tadi kekurangannya? Privasinya. Terus apa lagi nih dari gambar ini? Logikanya kurang. Terus punya rasa peduli tidak? Tidak, ya, tidak punya rasa peduli. Nanti kalau misalnya semakin canggihnya zaman, pekerjaan kita bisa digantikan oleh siapa tadi? AI. Terus robot. Ya, nanti lama-lama yang nyapu di rumah kamu, bukan ibu kamu, robot nyapu sendiri. Ya, kayak tadi ada kan? Nah, oke. Itu saja untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang mau tanya lagi? Sudah? Oke, yuk. Silakan disiapkan, alat tulisnya dibereskan. Terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Guntingnya disimpan dulu ya, lemnya juga disimpan. Ya. Kita siap-siap untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, sudah siap semuanya? Sudah? Nggak ada barang yang ketinggalan? Di laci dicek ya. Oke, sudah? Yuk, silakan ketua kelasnya boleh disiapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh keluar dari kelasnya. Yuk, kembali ke kelas, boleh? Tadi yang pinjam gunting, pinjam lem, dikembalikan ya ke temannya ya.